Shalom semuanya. Puji Tuhan. Berdiri lagi di sini bukan hal yang mudah buat saya ya. Puji Tuhan, kita semuanya sehat. Dan kita berharap kita sehat jasmani dan sehat rohani. Puji Tuhan, kita akan membaca firman karena temanya dari ayat ini ya, yang saya dapat, Yohanes 10 ayat 10. Tuhan bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Di sini tema kita, kehadiran orang percaya di bumi adalah untuk berbagi hidup. Berbagi hidup seperti apa? Tentunya kita tahu dari waktu manusia diciptakan, di awal penciptaan dalam Kejadian, proses awal manusia diciptakan itu, Allah berfirman. Allah berfirman dan jadilah sesuatu yang Tuhan firmankan. Sebelum manusia diciptakan, Tuhan menciptakan dahulu fasilitas yang mendukung manusia ini ada di bumi. Karena Tuhan lebih tahu kalau manusia itu ditempatkan di bumi nantinya jadi seperti apa. Pastinya seperti yang dirancangkan Tuhan. Ya. 2 minggu lalu Pagem khotbah dari Kejadian ya, tentang Toledot silsilah. Saya sangat diberkati sekali ya, waktu Pagem lagi khotbah itu. Saya juga lagi mempersiapkan untuk firman share kita di sini gitu ya. Wah, Tuhan luar biasa banget Tuhan. Di satu sisi tentang dari silsilah, di satu sisi lagi Tuhan seperti bawa saya untuk melihat bahwa Tuhan begitu ajaib, begitu luar biasa. Waktu manusia mau diciptakan, bukan hanya sekedar diciptakan begitu saja gitu, tapi ada proses yang Tuhan jadikan dulu fasilitas untuk di mana manusia itu bisa ditempatkan dengan sebaik mungkin. Contohnya seperti pasangan yang baru menikah dan mengandung ya. Semua pasangan di sini pasti senang ya, waktu baru menikah, terus setelah beberapa bulan atau setelah 1 bulan, wah saya hamil gitu kan. Setelah itu yang dikerjakan mereka, yang mereka pikirkan apa? Wah, Pak, kita mau punya anak nih gitu. Bagaimana? Apa yang kita mau? Wah iya ya, pasti yang dibayang, wah pasti mirip mama, pasti mirip papa gitu kan. Seneng gitu. Selain senangnya begitu, tapi mereka langsung menerawang dong ke depan. Wah, nanti kamarnya mana ya? Itu. Nanti baju-bajunya kayak apa ya? Yang lahir cewek apa cowok? Gitu. Nah, Tuhan lebih dari itu. Tuhan menciptakan manusia itu bukan dari awal menciptakannya, tapi Tuhan menciptakan dulu pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Itu Tuhan singkapkan ke saya ya, begitu saya pikir Tuhan luar biasa ya, bahwa dia mau yang terbaik untuk manusia.
Dia nggak mau manusia itu diciptakan dengan nggak punya tempat gitu. Tapi Tuhan mau mengajari kita bahwa ternyata kita berumah tangga, punya keluarga, mengikuti seperti sistematisnya Tuhan menciptakan. Ya. Waktu Tuhan menciptakan hari pertama, Tuhan menciptakan terang, hari kedua cakrawala, hari ketiga daratan, lautan, dan berbagai tumbuhan. Hari keempat benda penerang, matahari, bulan, bintang. Hari kelima segala jenis binatang di udara dan di laut. Dan hari keenam barulah manusia. Kenapa manusia yang terakhir bukan yang pertama gitu ya? Karena Tuhan mau menempatkan manusia ini di tempat di mana Tuhan mau mendidik, di mana Tuhan mau melaksanakan rancangannya di dalam diri manusia ini. Amin. Kalau kita lihat dari kita semua yang hadir di sini, begitu juga dengan kita. Kita lahir bukan hanya kebetulan. Pagem udah sering ngomong itu dan mungkin hamba-hamba Tuhan yang lain udah sering ngomong begitu ya. Kita lahir di dunia ini ada rencana Tuhan. Bagaimanapun proses kelahiran kita. Apa itu lahir di rumah sakit, atau dimanapun. Tapi ada suatu rencana Tuhan, oh kalau ini si A lahir, nanti tujuannya seperti ini gitu. Demikian juga semua yang diciptakan Tuhan dari hari pertama sampai kelima, itu Tuhan ciptakan untuk mendukung bagaimana biar manusia ini bisa hidup seperti yang Tuhan mau. Amin. Amin ya saudara. Itu tujuannya manusia diciptakan yang terakhir, agar kita punya fasilitas, agar kita punya tempat yang memadai, yang terbaik. Karena setiap kali Tuhan berfirman, hari pertama Tuhan menciptakan terang, setelah itu dibilang, Tuhan melihat yang diciptakannya sungguh amat baik, kata Tuhan. Sampai hari kelima Tuhan ngomong begitu juga, sungguh amat baik gitu. Bukan cuman dibilang Tuhan menciptakan dengan baik, bukan, tapi sungguh amat baik, teramat baik. Agar manusia saat datang, saat ditempatkan di tempat itu, bahwa manusia itu berada di tempat yang terbaik dari Tuhan. Kita harus menyadari itu semua dan kita harus bersyukur ya. Demikian juga dengan adanya kehadiran kita di bumi ini, jangan kita berpikir, iya keluarga saya seperti ini. Apa iya itu yang terbaik buat saya? Kita melihatnya dari sisi kita sendiri. Mungkin dengan perbandingan kita dengan orang lain, dengan melihat sekeliling kita. Kita pikir, saya ada di dunia ini bukan di keluarga yang terbaik buat saya. Beda dengan zaman manusia diciptakan. Bukan. Apapun latar belakang kita di keluarga kita dan saat ini ada di tempat ini, itulah yang terbaik buat kita. Amin ya saudara. Dan yang mau kita tahu saat ini, setelah manusia itu diciptakan, pada hari yang ketujuh dia beristirahat ya. Setelah manusia diciptakan, agak ribet nih, banyak catatannya guru sekolah minggu. Biasanya ngajar sekolah minggu ada apa tuh? Materinya gitu, tulisannya. Saya paling banyak catatannya kali kalau sekolah minggu. Ngajar sekolah minggu juga saya gitu, mesti ada catatannya gitu. Jadi saudara tahu kalau manusia diciptakan hari pertama apa yang terjadi ya. Jadi saudara, Tuhan membentuk dulu fasilitas untuk mendukung anak-anaknya sebelum dihadirkan di bumi ini. Karena Tuhan sudah tahu yang terbaik bagi kita anak-anaknya. Karena ternyata kita diciptakan sebagai manusia bukan berbeda dengan Allah. Kita diciptakan adalah sebagai gambaran Allah. Mirip
bisa dibilang persis seperti Allah. Kalau ada satu keluarga punya anak, wah ini persis banget kayak papanya ya, mirip banget sama mamanya ya. Claudia, Rizka, mirip banget sama papanya ya, gitu. Nah kita juga gitu. Tuhan bikin semirip mungkin supaya tahu waktu ditempatkan di dunia ini, oh ini mirip sama Allah ya, gitu. Dan setelah manusia diciptakan, Tuhan memberi petunjuk manusia itu ngapain aja, itu. Setelah Allah berfirman, menciptakan ini dan itu dengan perkataannya. Perkataan Tuhan itu adalah perkataan hidup. Perkataan yang bisa menjadikan sesuatu, tapi bukan sesuatu yang buruk ya. Allah membentuk manusia, menempatkannya di Taman Eden. Setelah diciptakan semuanya, ada lagi satu taman diciptakan, dan disitulah ditempatkan manusia itu. Lalu Allah memberikan manusia itu kuasa, otoritas, dan sekaligus tugas. Coba kita baca ya dari Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan serupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan di atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, Tuhan bilang, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Itu sekaligus kita menyadarkan kita bahwa kita punya kuasa. Kuasa yang dari Tuhan, bukan kuasa yang berbeda dari kuasa Tuhan. Jadi itu kita harus sadari. Kita punya kuasa, kita memiliki kuasa yang dari Tuhan. Yang bisa kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahwa kita punya kuasa untuk bisa membuat orang menyadari bahwa hidupnya sangat berarti di dunia ini. Bahwa hidupnya punya sesuatu tujuan di dunia ini. Bukan hanya hidup mengikuti apa keinginan-keinginan yang ada di dunia ini, saudara. Tapi kita punya kuasa, sesuatu kuasa yang berbeda dari yang ada di dunia ini. Dan kalau kita semua udah tahu ya, Tuhan bilang bertambah banyaklah sampai penuhilah bumi. Taklukkanlah itu, kata Tuhan, taklukkanlah itu. Kita ada di dunia untuk menaklukkan dunia, bukan kita untuk dikuasai oleh dunia. Ya, bukan kita untuk ikut arus dunia, tapi taklukkan dunia, saudara-saudara. Kita harus sadar semua itu. Ya, ini yang Tuhan, mungkin ini saya share firman ini ya. Mungkin ini seperti yang Tuhan sadarkan buat saya share sama kalian. Karena saya bukan pendeta. Saya sama seperti kalian semua, saya hanya ibu rumah tangga yang mengalami Tuhan hari demi hari, detik demi detik. Saya berjuang untuk bisa berada di hadirat Tuhan. Setiap kali ada kuasa si jahat yang mematahkan semangat hidup saya mau bilang, saya punya kuasa untuk menaklukkan dunia ini. Dunia ya, bukan menaklukkan teman, bukan menaklukkan orang yang jahat sama kita, bukan. Tapi taklukkan dunia ini, penuhi bumi ini. Penuhi dengan apa? Penuhi dengan ucapan syukur, penuhi dengan firman Tuhan. Tugas kita itu untuk bertambah banyak. Saya sangat diberkati waktu itu Pak Agem bilang, jangan sampai kita seperti Lot yang Tuhan tempatkan di suatu tempat,
Dan akhirnya Lot tidak berbuah. Lot tidak bertambah banyak. Lot tidak beranak cucu. Ya. Itu saya yang merenungi itu ya. Iya ya Tuhan ya. Saya di bumi ini kadang ketemu sama tetangga, ketemu di warung sama orang-orang, ketemu orang-orang di mall. Tapi apa saya sama seperti mereka gitu? Melupakan Tuhan saat jalan-jalan ke mall. Tuh. Atau langkah saya berbeda dengan langkah mereka gitu. Seharusnya berbeda ya. Kehadiran kita di bumi ini tadi adalah untuk apa? Penuhilah bumi ini. Penuhi dengan apa? Penuhi dengan firman Tuhan. Penuhi dengan janji-janji Tuhan. Caranya gimana? Kita bagi kesaksian hidup kita. Tadi temanya adalah berbagi hidup. Kita bisa berbagi makanan sama orang. Berbagi, tapi cari muka. Mukanya hilang kali ya. Bukan ya saudara. Kita berbagi karena ada di balik itu. Saya mau kasih tahu bahwa semua yang aku dapat ini adalah dari Tuhan yang membuat saya hidup. Kadang-kadang pelayanan jadi tameng buat kita. Jujur. Sebelum saya seumur Kados ya, 10 tahun, pelayanan terus ya. Tapi Tuhan selalu mengajarkan saya untuk tulus melayani. Walaupun orang melihat saya, wah Meli melayani sekian puluh tahun, belum punya mobil, belum punya rumah, belum punya ini, belum punya itu. Saya abaikan semua itu. Yang saya mau, saya ada sesuatu yang saya dapat dari hidup saya itu, bahwa saya berharga di hadapan Tuhan, bahwa saya nanti bisa ketemu muka dengan Tuhan. Tapi kira-kira kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, muka dengan muka, tapi kalau kita ketemu dengan saudara seiman kita satu gereja misalnya di sini, tapi kita cuek, tapi kita nggak ada menunjukkan rasa persaudaraan, persahabatan, gimana tuh kira-kira ya aplikasinya dari firman yang kita dapat? Kayaknya masih jauh ya dari hal itu. Jadi ada sesuatu yang kita bagi dari hidup kita. Bukan soal materi, bukan soal apa yang diinginkan orang supaya kita dihormati, bukan. Tapi ada sesuatu yang Tuhan kasih tahu kepada kita bahwa halo katanya. Hidup ini bukan hanya sekedar dengan kekayaan dunia, bukan sekedar dengan kecantikan dunia, tapi ada sesuatu di balik itu yang sangat indah, yang sangat mulia, yang harus kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Kadang orang bilang gini, saya mau melayani Tuhan, tapi saya gak punya karunia. Loh, kok ngomong begitu? Kamu sudah percaya Tuhan? Sudah. Berarti kamu sudah mempunyai hidup. Kalau kamu sudah percaya Tuhan, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kamu sudah mempunyai sesuatu yang sangat berharga dibanding apapun itu, yang bisa kamu bagikan kepada orang lain. Mungkin gak bisa dengan kata-kata, mungkin gak bisa dengan harta. Kita bisa melakukan itu sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Dengan perilaku kita yang memberkati orang lain, dengan perkataan kita, dengan pertolongan kita, dengan kehadiran kita. Dengan apa lagi? Dengan satu lagi yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang atau siapapun, dengan doa kita. Kita bisa berbagi hidup dengan doa kita. Iya, sangat bersyukur ya. Waktu Lot katanya ditempatkan, dia memilih apa yang sudah dia pilih setelah diperhadapkan Tuhan dengan dua pilihan. Tapi ternyata dia nggak berbuah di situ, dia nggak tidak bertambah banyak di situ. Akhirnya seminggu lalu apa 2 minggu lalu ya Pak Gembang, istrinya menjadi membatu. Karena apa? Karena dia masih melihat ke belakang. Dia masih mau
keinginan dunia. Seminggu lalu agak berat saya mau bawa firman ya. Saya bilang, Tuhan, apa boleh ya pagem lagi yang khotbah gitu. Tapi tiba-tiba ada nubuatan. Apakah kamu mau dipakai Tuhan? Kok itu kayaknya buat saya nih ya gitu. Itu semuanya buat kita semua. Tapi mungkin maksudnya untuk tugas ini gitu ya. Kadang-kadang kita bikin alasan untuk kita menghindar. Dalam kehidupan sehari-hari juga kadang-kadang kita menghindar. Yang tadi saya bilang, kadang pelayanan hanya sebagai tameng. Kita jadi WL, kita jadi penyambut tamu, kita bawa firman, tapi kadang dalam perkara kecil kita kadang mengabaikan. Kadang kita keluar dari gereja, ada seseorang yang membutuhkan bantuan kita, tapi kita nggak peduli. Ya, saya pernah menyaksikan seperti itu. Ada seseorang yang butuh bantuan dan dia melayani kan, jemaat biasa ini gitu. Aku tahu dia butuh bantuan gitu, tapi ada di situ yang melayani, tapi dia nggak tergerak mau membantu. Apa dia memang nggak kepikiran atau gimana gitu ya? Akhirnya saya cuman gini, kayak menegur saya gitu. Mungkin saya terkadang seperti itu juga gitu. Saya melayani, tapi dalam perkara kecil saya mengabaikan bahwa saya melayani itu, kalau di sini saya berdiri itu hanya sebagai liturgis ya, sebagai hanya liturgis. Tapi prakteknya nanti di luar. Apakah saya mau murah hati berbagi sesuatu yang ada pada saya kepada orang-orang? Contoh kecilnya, ada yang butuh penjelasan tentang menuju suatu tempat gitu. Tapi biarin aja lah, nanti orang lain yang ngasih tahu gitu. Padahal kita udah tahu kalau orang itu butuh gitu loh. Tapi kita udah biarin aja. Saya buru-buru gitu. Ya, hal-hal yang kecil kan Tuhan bilang, setia dalam perkara kecil itu juga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Gitu loh. Jadi banyak hal memang yang bisa kita praktekkan untuk kita bisa berbagi hidup kepada orang-orang di sekeliling kita, supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Ya, Allah memberikan manusia kuasa, otoritas tadi agar kita bisa bertambah banyak. Mari kita bersaksi, melakukan firman Tuhan, bukan hanya di sini, tapi di luar sana. Mari kita taklukkan semua apapun yang menggoda kita untuk jauh dari Tuhan. Terlebih menaklukkan keinginan diri kita sendiri. Kadang kita punya planning ke depan, target yang harus kita capai. Tapi kadang kita lupa gini, ini sesuai dengan maunya Tuhan gak ya? Gitu. Lupa gitu. Yang dia tahu cuman ya pokoknya gua harus dapet itu nanti 3 tahun atau 5 tahun ke depan gitu. Dia lupa kalau dia harus berkata, Tuhan kalau boleh aku memiliki ini 3 tahun ke depan biarlah itu terjadi. Tapi kalau tidak, biar kehendak Tuhan yang jadi. Begitu. Jadi taklukkan diri kita, taklukkan dunia ini. Jangan jadi menyatu dengan dunia ini. Nah, terus tadi berkuasalah atas semua. Kalau kita lihat dari tadi yang kita baca, berkuasa atas semua hewan-hewan di dunia ini, di bumi ini. Jadi kita bukan saling menguasai teman-teman ya. Bukan, kita nggak boleh menguasai teman sesama. Ini cuman dibilang berlaku menguasai hewan-hewan di bumi ini.
binatang-binatang di darat, di laut. Itu yang boleh kita kuasai. Kuasa yang kita punya tadi, seperti yang kita sudah tadi tahu, bahwa kuasa itu kita pakai untuk berbagi hidup kepada orang-orang sekeliling kita. Amin. Ya. Setelah manusia, udah dijelasin sama Pak Gem kemarin, setelah manusia jatuh dalam dosa, beberapa kali Tuhan merestart ya manusia itu. Tuhan gak hilangan akal atau putus asa, karena dia adalah Tuhan pengharapan kita, karena dia adalah Tuhan kehidupan kita. Seperti seorang orang tua anaknya mau makan obat ketika anaknya sakit, ibu-ibu mah punya 1000 akal. Gimana caranya biar ini anak mau makan vitamin, biar mau minum obat. Itu Tuhan lebih dari itu. Gitu. Bagaimana supaya manusia ini, aku udah terlanjur ciptain mereka mirip sama saya. Pokoknya manusia itu harus mau seperti yang aku mau, supaya mereka selamat, supaya mereka bahagia. Itu. Jadi kayak ngajar sekolah minggu saya ya. Sebenarnya kalau menyampaikan isi firman Tuhan, pesan Tuhan itu buat saya dari pengalaman sekolah minggu, yang penting pesan Tuhan tersampaikan, itu sih yang saya ini ya. Kadang-kadang saya kurang bisa menjelaskannya gitu ya. Nah tadi setelah beberapa kali manusia jatuh dalam dosa, terus di restart oleh Tuhan, hadirlah di perjanjian baru itu Tuhan Yesus yang membawa hidup bagi manusia. Seperti yang kita baca tadi ya, aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan, kata Tuhan. Tuhan Yesus dapat tugas dari Allah Bapa. Apa itu? Datang ke dunia menjadi juru selamat. Dan kita manusia hadir di dunia ini tidak jauh dari hal itu. Panggilan kita juga seperti Tuhan Yesus. Dari awal kelahiran Tuhan Yesus sampai dia disalibkan, mati. Seperti itulah gambaran kehidupan kita, saudara. Di mana kita lahir, saat saat kita bertumbuh, kita harus semakin, waktu kecil kita kan belum tahu ya apa-apa. Tapi setelah kita udah mulai mengerti, kita udah mulai tahu apa tujuan hidup saya ya. Oh, saya Tuhan ciptain saya untuk saya menjadi pelaku apa yang Dia katakan kepada saya. Kita baca dulu dari Yohanes, gimana ya? Yohanes 10 ayat 18 Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Mungkin udah biasa ya. Jadi hari ini Tuhan mau katakan apa yang Tuhan perintahkan hari-hari ini kepada kita supaya terjadi kehidupan, supaya kita berfungsi seperti yang Tuhan mau. Ya. Agar kita hadir di bumi ini seperti Yesus membawa visi misi Bapa. Itu yang pertama ya. Itu yang Tuhan perintahkan, bahwa kita di dunia ini bukan hanya sekedar hidup ya mempercantik diri, ya hidup seperti biasanya lah, seperti orang tua saya dulu kayak gitu. Bukan. Tapi kita ada di dunia ini untuk kita bisa berbagi hidup. Kita baca tadi dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. 15 ayat 1. Akulah pokok anggur yang benar
dan Bapakkulah pengusahanya. Ayat 2, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Iya, jadi kalau kita mau benar-benar bisa berbagi hidup buat sesama kita harus tinggal di dalam Tuhan. Karena katanya kalau kamu tinggal dalam aku, dan aku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Nah, kira-kira kita udah tinggal di dalam Bapa belum? Udah tinggal di dalam Tuhan? Kebenaran itu udah tinggal di dalam kita, udah memenuhi kita? Kalau belum, kita nggak bisa berbagi kepada orang. Kita nggak bisa berbuah. Kita nggak bisa menginjili orang lain. Saya sangat diberkati dengan kesaksiannya Paulus ya. Paulus ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia didandani Tuhan. Bukan hal yang mudah bagi Paulus. Tapi itu berat. Dia berjuang. Bahkan sampai mempertaruhkan nyawanya. Jadi pastikan diri kita tinggal di dalam Tuhan, tinggal di dalam kebenarannya, agar kita bisa berbagi hidup bagi orang-orang sekitar kita. Kalau kita baca ya, contohnya yang dialami Paulus ya, apa yang dikatakan Paulus di 1 Tesalonika 2 ayat 8. 1 Tesalonika 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamulah kami kasihi. Iya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Di situ Paulus bilang, aku membagi hidup dengan kamu. Bukan hanya Injil itu, tapi hidup saya bagi buat kamu. Karena dia sudah mempertaruhkan nyawanya untuk bisa menjangkau orang-orang yang pernah dianiaya oleh Paulus. Kita semua tahu ya, bagaimana Paulus telah bertobat dan sebelum bertobat. Mungkin di dalam penyesalannya setelah dia tahu kebenaran, dia pengen, wah saya benar-benar di titik di mana saya benar-benar ini saya salah dalam menjalani hidup. Mungkin itu yang dikatakan Paulus dalam hidupnya. Dan dengan tekad yang sangat besar, dia juga bilang, saya akan bisa juga untuk menjangkau mereka.
Membalikan keadaan yang dulu saya buat kesalahan untuk saya bisa lagi menyaksikan kepada mereka bahwa hidup ini bukan penganiayaan, bukan tentang ambisi, tapi hidup ini adalah tentang hidup yang berbagi. Tuhan Yesus bilang, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jadi ketika kita udah percaya kepada Tuhan, kita sudah memiliki hidup. Dan tidak ada alasan buat kita bilang, apa yang mau saya bagi kepada orang-orang sekitar saya? Udah enggak. Kita punya sesuatu. Saya juga sangat diberkati dengan khotbah Pagem yang hidup ini, hidup yang dikatakan Tuhan Yesus bukan hidup daging, tapi hidup yang mengarah kepada hidup kekal. Itu yang kita bagi. Kalau kita lihat misalnya kayak ada misalnya konten-konten atau apa ya, berbagi apa, rezeki, berkat gitu. Itu aja mereka udah terharu banget ya, menyadari kalau mereka dari yang nggak punya sampai akhirnya punya, ya. Saya sangat diberkati tentang hidup yang mengarah kepada hidup yang kekal, ya. Saya waktu itu simpan ya di sini. Jadi hidup di sini yang dikatakan itu adalah tentang bahwa Yesus datang bukan untuk memberikan kehidupan yang pas-pasan atau sekedar selamat dari maut, melainkan sebuah kehidupan spiritual yang penuh, luar biasa, meluap-luap, melimpah, dan mengatasi segala kekurangan. Bahkan saat kita tidak punya apapun, seperti Ayub, dia masih tetap kekeh dengan kebenaran yang dia pegang. Karena dia punya sesuatu, hidup yang berkelimpahan, yaitu hidup kekal di surga. Itu yang dia tuju. Walaupun sampai istrinya sudah tidak memberikan dukungan sama dia, bahkan mengatai hal yang tidak selayaknya, tapi dia tetap berkata bahwa Tuhan yang dia sembah, Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup, dialah kehidupanku. Jadi kita lihat ya, dari yang kita baca tadi di awal, bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri dan membinasakan, tapi aku datang untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Kalau waktu itu Pagem bilang ya, di Yohanes 10:10 itu yang Yesus yang mengatakan kata hidup itu bukan kata bios, tapi kata zoe. Ya, zoe. Jadi adalah hidup ilahi, yaitu hidup kekal dan kualitas hidup spiritual yang bersumber dari Allah sendiri. Jadi itu yang kita bagikan, gitu. Jadi kita harus bahagia. Jangan karena nggak ada duit di dompet kita jadi layu, jadi apa? Kayak orang yang kemalangan gitu loh. Tapi dengan kita menyadari hal ini, kita semangat terus sama Tuhan. Seperti Paulus, yang tadinya dia kaya raya, yang tadinya dia segalanya dia punya, ketika kenal Tuhan Yesus, semua habis. Bahkan dia sendiri udah seperti penjahat, dikejar-kejar, ya. Sampai akhirnya dia untuk menghidupi kehidupannya tuh dibantu sama jemaat, dan juga dia membuat tenda untuk penghidupan dirinya sendiri. Jadi hanya dia pikir gini mungkin ya, gak apa-apa lah saya buat tenda, yang penting tujuan saya tercapai. Tujuannya apa? Memuliakan Tuhan, berbagi hidup. Itu. Jadi dia dengan membuat tenda dia bertahan hidup. Nah, kita juga sekarang ini ya. Kadang ada di sini ibu-ibu katanya,
Ya saya udah gak kerja, saya begini, saya begitu, tapi penghasilan saya udah gak ada gitu. Tapi ternyata sampai hari ini kita masih ada. Tuhan pelihara dengan sempurna ya. Karena apa itu tadi? Karena kualitas hidup kita itu ada di sini, hidup yang bersumber dari Allah. Ada pengharapan dari Tuhan. Jadi kita harus punya tekad seperti Paulus, bahwa kita bukan hanya rela berbagi kebenaran buat orang-orang sekitar kita, tapi kita juga rela untuk berbagi hidup dengan mereka. Seperti siapa ya? Oh, janda di Sarfat. Dia udah katanya tinggal ini roti saya dan minyak untuk diolah, tepung untuk diolah untuk anak saya dan untuk saya dan anak-anak saya. Habis itu udah habis. Tapi ketika ada Elia datang, dia kasih itu. Akhirnya jadi berlipat ganda. Ada cara Tuhan untuk memberkati kita di luar dari pikiran kita. Yang penting satu tadi, kita harus tahu, kita punya hidup ini, kita tidak usah membandingkannya dengan, oh saya tidak punya rumah, si itu punya rumah. Oh saya gak punya tabungan, si itu punya tabungan. Gak usah pusingin dengan hal itu. Tapi kita sama-sama punya kerajaan Allah. Kita sama-sama punya Allah yang hidup di dalam diri kita. Yang harus kita bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Yang harus kita sadarkan setiap hari dalam diri kita. Supaya kita masuk dalam hadirat Tuhan setiap hari. Sehingga ketika kita menghadapi ada tagihan, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, tuh si Willy senyum-senyum. Katanya belum punya pacar, belum punya pasangan hidup yang bergumul ya kan. Enggak usah lemah dengan hal itu. Tuhan tahu kamu membutuhkan itu gitu. Tuhan tahu, tapi lebih dari itu ada sesuatu yang Tuhan mau yang Tuhan mau di dalam diri kamu sadari bahwa kamu sudah punya sesuatu. Istilahnya kamu udah dapet apa yang kamu, kalau anak-anak kecil bilang harta karunnya udah dapet loh, gitu loh. Mutiaranya yang dicari-cari kamu udah dapet gitu loh. Yang lainnya santai aja gitu. Jadi itu yang harus kita bagikan kepada orang-orang. Jangan gara-gara belum punya pacar, ngelihat ada cewek lain yang belum kenal Tuhan, wah gak apa-apa lah nanti saya menginjili dia gitu. Iya kalau benar menginjili ya. Tapi kalau enggak gimana? Kita yang diinjili, Injil dari mana tuh? Bukan Injil dari surga, bukan Injil dari Yesus yang memberikan hidup joy. Bukan Injil yang hidup di dalam kelimpahan secara spiritual, yaitu hidup yang berkualitas. Itu yang harus dipikirkan ya anak-anak muda ya. Gak usah lemah. Kalau kamu belum punya pekerjaan sebanyak gaji yang temanmu punya, bersyukur aja. Berarti itu yang Tuhan mau dari kamu. Di tempat di mana Tuhan kamu tempatkan, Tuhan hanya mau Willy kamu di sini berbagi hidup dengan orang di sekitar kamu. Andreas, kamu di sini berbagi hidup dengan teman-temanmu. Jangan diam aja. Gitu. Tapi saya percaya sih anak-anak muda di sini kayak Rizka, Claudia, udah semuanya Tuhan terobos. Ya. Semuanya sudah diterobos sama Tuhan. Bahkan jemaat-jemaat yang di sini semua sudah diterobos sama Tuhan dengan konsep-konsep pikiran yang salah selama ini. Kita sudah dibengkelin Tuhan di sini. Udah diperbaiki semua pola pikirnya bahwa yang kita kejar bukan harta dunia. Ari di sini pegang kamera, dia bukan mau mengejar PK, bukan. Dia mau mengejar bahwa Tuhan itu adalah mahkota kehidupan dia. Ya, betul. Waktu penyembahan Tuhan selalu menunjukkan ke saya ya, bahwa kita ini semua keluarga besar. Keluarga besar. Setiap kali penyembahan, kayak tadi penyembahan tadi ya.
Saya merasakan kemegahan Tuhan yang luar biasa di tempat ini, bahwa surga, bahwa semua penduduk di surga dengan kita bersatu menaikkan pujian sama Tuhan. Itu yang setiap kali saya tahu, yang saya dapat di batin saya gitu. Dan itu luar biasa banget, luar biasa. Makanya saya kalau ketemu anak-anak sekolah minggu dengan perkara-perkara kata-kata yang sangat tidak pantas diucapkan, kadang-kadang saya mau nangis ya. Anak-anak sekolah minggu, ya Vera ya, Lia, kita berjuang gitu. Anak-anak, ada simbol ini kak, ada simbol jari ini kak gitu. Kita cuma berdoa, Tuhan gimana ya cara menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak ini. Itu tidak perlu, maksudnya diucapkan, itu tidak perlu dipikirkan hal-hal yang kayak gitu. Tapi gara-gara perkataan yang kayak gitu-gitu aja kadang mereka jadi berantem gitu. Iblis pakai itu gitu. Tapi saat ini ya, saya sebagai guru sekolah minggu, saya cuman mau sekalian ya, saya nitip kepada orang tua di sini, berbagi. Anak-anak kecil itu adalah di bawah otoritas kita. Kalau mereka mengucapkan sesuatu kepada teman-teman mereka yang tidak pantas, terus mereka berantem, kita boleh pukul mereka, tapi pukul dengan kasih sayang. Tapi jangan menuntut mereka untuk mengerti tentang peperangan rohani. Boleh kita kasih pengertian, tapi yang lebih mengerti peperangan rohani adalah kita. Kita yang tahu peperangan rohani. Jadi jangan kita salahkan, atau kita salahkan orang tuanya. Oh, si orang tuanya belum kasih tahu ya. Jangan. Kita rebut anak sekolah minggu ini. Kita harus menyadari bahwa anak-anak kita itu harus kita bantu mereka untuk menghadapi semua panah-panah dari si jahat. Mereka tidak menyadari hal itu. Kita yang orang dewasa yang menyadari. Kalau sudah menyadari, dan kalau belum menyadari betapa kasihan anak-anak kita dipanah terus sama si jahat dan tidak ada yang menolong mereka, ya kita percaya Tuhan pasti menjaga anak-anak kita ya. Tapi peran kita sebagai orang tua itu sangat perlu, karena Tuhan beri kita otoritas sebagai orang tua. Seperti Tuhan mempunyai anak-anaknya di bumi ini, demikian kita dijadikan jadi orang tua yang punya anak-anak juga, yang harus kita lindungi mereka. Tapi bukan berarti dengan konsep kita, tapi dengan caranya Tuhan kita lindungi anak-anak kita. Jangan dengan cara yang salah. Kalau dengan cara yang salah kita membimbing anak-anak kita, itu akan kelihatan nanti. Akan kelihatan buahnya nanti di anak-anak kita. Dan kalaupun itu kelihatan, jangan kita jadi membuli anak-anak kita. Kamu, kayak yang pernah Pak Gem bilang, kamu memang nakal, melebeli anak kita nakal. Kamu memang suka ngikut-ngikutin orang. Akhirnya yang dirasakan anak-anak kita hanya dituduh dan dibully sama orang tuanya sendiri. Kasihan ya. Tapi kita coba kasih rangkul ini anak-anak kita. Apa yang kamu rasain? Apa yang perlu kita hadapi? Terus setiap hari kita bimbing anak-anak kita dalam kebenaran. Ya sedapatnya. Kadang-kadang memang banyak aktivitas kita yang menyita waktu kita, sehingga saya nggak punya waktu untuk berdoa sama anak-anak saya. Kok iya nggak punya waktu? Giliran mau ke mall bisa ajak anak-anak ada waktu. Giliran ke Tuhan nggak ada waktu. Jangan begitu ya. Saya belajar setelah punya anak, saya belajar untuk menerapkan ada waktu kita untuk Tuhan. Jadi setiap kali Glory sama Kak Ades kalau kita doa, siapa mau buka doa? Saya. Tuhan Yesus, kami mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Mereka jadi mengerti bahwa mereka harus ada menyediakan waktu untuk Tuhan. Bukan hanya anak-anak itu tentang bermain. Mereka boleh masih anak-anak, tapi kita dengan cara hidup kita sebagai orang tua, seperti Tuhan mengutus kita, kita juga bisa membekali anak-anak kita untuk mereka menjadi anak-anak yang
berbeda dengan anak-anak dunia ini. Sehingga mereka juga walaupun masih kecil bisa juga berbagi hidup buat orang-orang, buat teman-temannya. Ya dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka. Kita nggak bisa mengharapkan kita sendiri aja mungkin, wah saya udah berbahasa roh, saya udah penyembahan luar biasa. Tapi masih ada tetap celah di dalam kita yang dimana seperti duri dalam daging yang harus kita berjuang terus di hadirat Tuhan supaya kita berubah. Dengan perubahan-perubahan yang ada dalam diri kita, kita bisa mengalami Tuhan dan juga kita bisa membagikan kesaksian hidup kita kepada orang-orang sekeliling kita. Ya, saya pernah ketemu seorang ibu. Ibu ini bilang, semua udah habis. Dulu saya bisa begini, bisa saya bawa mobil, bisa saya ke luar negeri, bisa ini, bisa itu. Tapi sekarang saya harus berjuang untuk kehidupan saya. Itu. Tapi di balik semua itu ternyata memang Tuhan mau. Kita lihat ya di sejarah kehidupan anak-anak Tuhan, nabi-nabi dan juga rasul-rasul. Tuhan mau kita tuh dari cara hidup kita belum mengenal kebenaran seutuhnya, kita dinolkan dulu supaya kita dibenahin dulu. Tapi ternyata tadi yang saya kisah seorang ibu ini, terus dia kesaksian sama saya, dia bilang, tahu nggak, masa saya begini-gini udah sampai anak-anak saya sekolah udah nggak bisa gini-gini. Ada seorang guru bilang, saya lagi kesusahan, saya ingat kamu loh. Loh kenapa ingat saya, Bu? Iya, kamu yang begitu, kamu dulu enak banget kehidupannya, masih bertahan sampai sekarang. Akhirnya saya waktu ingat kamu, saya jadi semangat lagi. Wah, ternyata kisah orang yang menurut kita itu sangat tidak enak bisa jadi memberkati orang lain tanpa kita sadar gitu. Di situ saya nangis ya. Itu ya luar biasa Tuhan. Kita seperti Ayub udah menggaruk-garuk tangan. Ternyata kisah Ayub itu memberkati kita semua, saudara. Coba Ayub nggak ngalamin kayak gitu ya. Kita mungkin, coba Paulus nggak ngalamin kayak gitu. Kita yang ngalamin, bingung kita. Puji Tuhan di generasi ini kita jadi tahu gitu. Makanya di Amsal bilang apa? Tidak harus kita dulu yang mengalami. Kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain. Gitu loh. Iya, pas ibu itu bilang, waduh, luar biasa, saya sampai nangis. Tuhan luar biasa ya. Ya udah, berarti ibu, kesusahan ibu memang Tuhan pakai untuk memberkati orang lain gitu loh. Nah, kita juga gitu kadang-kadang, kemalangan kita kadang-kadang Tuhan buat begitu supaya kita bisa melihat Tuhan. Seperti Ayub, supaya bisa dia melihat Tuhan. Dulu dia dibilang orang yang saleh, udah saleh banget katanya, nggak ada seperti dia di bumi. Ya ternyata udah dia di apa? Kalau dulu ada hamba Tuhan bilang, dia cuma mau demonstrasikan ini nih, Ayub nih. Seperti ini nih Ayub nih anakku, kata Tuhan. Aku udah tahu kok kayak gimana nanti munculnya itu si Ayub. Gitu. Kita udah ngerti ya. Kita juga seperti itu. Sekarang ini di dunia ini, kita diutus seperti Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita bisa berbagi dengan orang lain, berbagi hidup, berbagi kesaksian hidup kita. Bahwa kita bukan hanya sekedar begini aja. Kita bersaksi bukan karena kita dengan kehidupan kita yang seperti ini. Tapi ada sesuatu, kualitas hidup, kelimpahan hidup yang Tuhan sudah kerjakan dalam kita, yang kita pegang, dan itu membuat kita terus semangat menjalani hari-hari kita. Amin. Amin ya. Saya juga teringat diberkati dengan kisah Yosua yang mengutus 2 pengintai. Seperti Tuhan Yesus mengutus kita di dunia ini, apa kita jadi pesimis? Atau kita seperti 2 pengintai itu memberikan kabar baik? Oh Tuhan,
aku nggak bisa memenangkan jiwa-jiwa di situ, mereka terlalu keras. Aku ada di Bekasi, orang-orang di Bekasi terlalu keras Tuhan. Alasannya supaya apa? Supaya tidak berbuah, supaya tidak bertambah banyak. Iya kan? Kita jangan jadi seperti itu. Saya diberkati dengan hal itu ya. Coba kita baca dari Yosua 2 ayat 19 sampai 21. Yosua 2 ayat 19. Setiap orang yang keluar nanti dari pintu rumahmu harus sendiri menanggung akibatnya. Kalau darahnya tertumpah dan kami tidak bersalah, tetapi siapapun juga yang ada di dalam rumahmu, jika ada orang yang mencederainya, kamilah yang menanggung akibat pertumpahan darahnya. Ayat 20. Tetapi jika engkau mengabarkan perkara kami ini, maka bebaslah kami dari sumpah kepadamu itu, yang telah kau suruh kami ikrarkan. 21. Perempuan itu pun berkata, seperti yang telah kamu katakan, demikianlah akan terjadi. Sesudah itu dilepaskannya lah orang-orang itu pergi. Maka berangkatlah mereka. Kemudian perempuan itu mengikat tali kirmizi itu kepada jendela. Iya, kira-kira maksudnya nanti seutuhnya ceritanya udah tahu ya. Jadi seperti Tuhan mengutus kita di dunia ini, jangan kita pesimis dengan melihat keadaan yang sekarang ini. Apalagi zaman ini semakin sulit, semakin banyak kabar-kabar yang sangat menakutkan ya, yang mengintimidasi pikiran kita, iman kita. Kedua, pengintai yang diutus sama Yosua, dia malah berbagi hidup dengan Rahab, sehingga Rahab dan semua keluarganya mengalami apa? Keselamatan yang dari Tuhan. Kita juga seperti itu. Tuhan utus kita di dunia ini agar kita bisa seperti pengintai-pengintai, pendoa-pendoa yang diutus Tuhan untuk bisa menjangkau orang-orang di sekeliling kita. Yang tidak bisa kita jangkau, kita jangkau lewat doa. Saya memang jadi suka berdoa dibuat Tuhan ya. Kadang-kadang suami saya bilang gini, ya, Mami kalau doa lama banget. Gitu. Tapi ya nggak tahu ya, kadang saya udah ngantuk ya, yuk kita doa jadi lama, gitu loh, jadi lama. Mami kalau doa lama banget, saya mau kerja nih, gitu. Iya, tapi ya puji Tuhan akhirnya dia lama-lama ngerti sih, gitu. Saya juga nggak tahu, mungkin itu karunia dari Tuhan kali ya. Maksudnya, ya dari sejak saya mengalami pertobatan, Tuhan titipkan orang-orang yang harus saya doakan, walaupun saya nggak kenal, bahkan menjangkau dunia. Setiap hari Tuhan izinkan saya untuk bergairah mendoakan orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, gitu. Dan itu semua untuk Tuhan ya. Kalau saya katakan ini, saya rindu kita semua juga punya beban, bukan hanya untuk diri kita, membenahi diri kita. Jangan kita seperti Lot, saudara. Biar kita bisa seperti Paulus yang sudah kita menyadari kebenaran, kita bisa berbagi hidup kepada semua orang. Supaya banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Ya, saudara. Jangan kita hanya menikmati hidup kita sendiri. Karena udah ada fasilitas, ada dan Hawa udah nggak bertambah banyak, nggak menaklukkan dunia, tapi malah ditaklukkan dunia. Jangan seperti itu. Tapi mari kita kembali dengan visi misi Tuhan. Apa yang tadi Tuhan inginkan dari kita supaya terjadi kehidupan, kita membawa visi misi dari Tuhan. Terus Tuhan bilang tadi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi kita sudah menyadari bahwa kita ada di dalam Tuhan, ada sesuatu yang harus kita bagikan ke orang-orang. Juga supaya kita menyadari adanya tugas dari Bapa untuk kita, sama seperti Yesus punya tugas dari Bapa. Coba kita baca dari Yohanes 10 ayat 18. Yohanes 10 ayat 18.
tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Amin. Jadi ini judul ayatnya itu, perikopnya itu juga akulah gembala yang baik, gitu ya. Jadi maksudnya gini, kita diutus Bapa di sini, kita bisa jadi seperti Tuhan, seperti Yesus menjadi gembala-gembala buat orang-orang di sekitar kita, supaya kita bisa membagikan sesuatu kepada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Tuhan, atau yang sudah percaya tapi masih sekedar percaya, tapi masih putus asa, tapi masih ragu-ragu. Kita bisa menguatkan langkah yang goyah, kita bisa menarik tangan yang mulai lemah. Ini adalah tugas dari Bapa, katanya. Kita juga punya tugas dari Bapa. Gembala yang baik adalah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, katanya. Dan kita dipanggil Tuhan menjadi gembala buat orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, atau buat domba-domba yang terhilang, supaya kita semua bisa menjadi utusan-utusan Tuhan yang melakukan tugas dari Bapa. Kita baca lagi dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Betul. Bagi banyak orang. Iya. Jadi kita datang ke dunia ini, kita udah tahu ya apa tujuan kita. Makanya kalau kita kebalik ya Pak Pepi bacanya. Jadi kalau kita ada di dunia ini, oh saya udah mulai dewasa, saya udah ngerti kebenaran, saya udah tahu tugas saya dari Bapa untuk berbagi hidup, menjadi gembala yang baik, menjadi utusan, menjadi duta Kristus yang pernah Pak Gem khotbahkan, menjadi duta yang baik. Duta yang baik itu berarti dia melakukan visi yang diutus oleh yang mengutus, ya. Dan jadi supaya kita bisa benar-benar tepat pada sasaran yang Tuhan mau, mengemban tugas yang Tuhan kasih. Juga kita dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara kita menjadi teladan. Karena kemiripan kita dengan Tuhan Yesus. Coba kita baca dari 1 Petrus 5 ayat 3. Petrus 5 ayat 3. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercaya kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Iya, ini juga judulnya dibuat gembala yang baik ya. Gembalakanlah domba-dombaku. Kita bukan seolah-olah kita memerintah, bukan seolah-olah kita mau kasih tahu ke dunia saya udah hebat, bukan. Tapi kita mau kasih tahu sama orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, saya punya sesuatu dari Tuhan, kamu juga bisa mempunyai hal itu. Saya punya harta karun dari surga, yaitu Yesus, jalan kehidupan. Saya punya sesuatu, cara hidup yang benar. Bagikan cara hidup yang benar itu seperti apa. Itu yang harus kita bagi. Dengan cara apa? Dengan cara teladan kita, dari perkataan kita, dari langkah-langkah kita yang berbeda dengan langkah dunia, dari sikap kita bisa berbagi hidup lewat hal-hal itu. Sehingga pelayanan bukan lagi tameng buat kita, tapi menjadi pengabdian. Kita semua di sini bukan hanya yang berdiri di sini, pemain musik dan semua yang ditugasin melayani Tuhan. Pokoknya kita ada di dunia ini adalah untuk melayani Tuhan. Sadari mulai saat ini kita ada dilahirkan untuk melayani Tuhan. Manusia lahir bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Makanya pastikan dulu diri kita udah punya kerelaan belum melayani sesama. Kalau kita sudah punya harta karun tadi, yaitu Yesus, kebenarannya, hidup kekal, kekelimpahan, kualitas hidup. Kalau kita udah punya itu, kita bisa bagikan kepada orang-orang sekeliling kita. Tapi kalau kita belum punya itu, berarti kita belum tinggal di dalam Tuhan Yesus, sehingga kita tidak bisa berbuah.
Pasti kita semua di sini pengen berbuah ya. Pengen berbuah. Seperti yang pernah saya bilang, kalau kita nanam sesuatu pengen itu ada satu menghasilkan buah. Atau misalnya menanam bunga, ada keluar kembang yang memberikan keindahan buat kita. Kalau belum, kita akan kasih pupuk. Tuhan juga mau kita seperti itu. Kita baca lagi dari, udah mau habis waktunya ya. Saya berharap kita semua Roh Kudus yang menyampaikan pesan Tuhan buat kita, agar kita semua bergairah terus sama Tuhan untuk berbagi hidup, untuk kita bisa mematikan semua apapun itu yang membuat kita tidak menyadari keinginan Tuhan di dalam kita, sehingga menghalangi kita untuk berkarya sama Tuhan. Saya setiap hari berdoa sama Tuhan, Tuhan, setiap kali saya bangun saya berdoa, Tuhan saya mau berkarya bersamamu sepanjang hari ini. Saya katakan seperti itu. Dan walaupun saya nggak tahu berkaryanya saya itu sama Tuhan, tapi saya menyadari setiap langkah saya sama Tuhan. Ini ayat terakhir kita baca agar kita tahu bagaimana kita untuk bisa berbagi hidup. Titus 2 ayat 1 sampai 10. Titus 2 ayat 1. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat. Ayat 2. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Stop dulu ya. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat, dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Itu untuk laki-laki yang tua, biar kita tahu ya. Kita harus tahu. Jangan dua laki-laki tua nanti kita jadi, wah, bikin lagi gayanya seperti anak muda. Iya kan? Maksudnya tujuannya beda gitu loh. Ini firman Tuhan. Ya kan? Jangan kita punya lagi maksudnya yang lain-lain, kita pikirkan ini ada nih. Selanjutnya. Titus 2 ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, kita dengerin yang udah tua, saya juga udah mulai tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Orang-orang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba kekayaan. Tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik. Cakap mengajar hal-hal yang baik kepada keturunannya, kepada anak-anak muda yang di bawahnya. Selanjutnya. Ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Ya, amin. Selanjutnya. Ayat 5. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati, dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Stop dulu. Ya, perempuan-perempuan muda, mana di sini? Tuh, pesannya buat perempuan-perempuan muda, jangan melenceng dari situ. Supaya apa? Tadi tujuannya di atas, bisa berbagi hidup. Jangan lagi ganjen. Ya kan? Ganjennya sama siapa? Sama dunia ini, saudara, bukan ganjen sama cowok. Ganjen sama dunia ini, masih pengen ngeraih kekayaan ini itu. Ini ada truknya nih Tuhan kasih bagi perempuan-perempuan muda yang udah bersuami dan yang belum. Selanjutnya apa? Buat anak muda ada lagi tuh. Ayat 6. Ayat 6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Stop. Nasihati. Ayo yang tua-tua, ibu-ibu muda, yang muda tua, nasihati anak muda ini supaya mereka menguasai diri. Karena anak-anak muda itu kadang-kadang emosinya masih dur-dor. Benar gak? Betul. Jangankan anak muda, ibu-ibu juga kadang-kadang gitu. Tuh. Jadi ya bukan rahasianya ya ibu-ibu ya. Kalau udah banyak beban langsung dur-dor. Nah, apalagi anak muda yang masih energik-energiknya tuh. Wah, saya maunya ini. Papa bilang aku begini, jangan, aku
tahu yang terbaik buat aku. Jangan begitu, dengerin orang tua. Tadi orang tua udah punya kok truknya, gimana dia harus hidup bijaksana. Perempuan-perempuan tua bagaimana dia harus bisa menasehati yang muda-muda ya. Ya Uti Uli. Jadi udah nggak bingung, tugas saya apa supaya saya bisa berbagi hidup. Udah ini semua ada. Coba di ayat 7. Titus 2 ayat 7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ya, itu kita jadi teladan. Gimana caranya? Berusahalah untuk jujur sama diri sendiri. Kalau nggak jujur sama diri sendiri, orang lain juga pasti nggak jujur, ya kan? Iya, ada yang disembunyiin di dalam dirinya. Ya tentu orang lain juga disembunyiin, ya kan? Kita belajar jujur di hadapan Tuhan. Dan seminimalnya kita nggak bisa dengan kebohongan atau apapun yang kita tutupin, jangan sampai merugikan orang lain, jangan sampai menyakitin orang lain, supaya kita bisa berbagi hidup, ya. Dan kita harus bersungguh-sungguh dalam pengajaran kita, yaitu ajaran sehat tadi di atas dibilangnya. Ajaran sehat itu apa tadi? Yesus jalan kebenaran, cara hidup yang benar seperti apa? Tinggal di dalam Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau. Ayat 8. Titus 2 ayat 8. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaan, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ya, tidak ada hal yang buruk yang bisa disebarkan, karena kita sudah tahu harta karun kita itu apa, bukan harta karun dunia. Jadinya kita ada truknya, ajaran kita sehat. Ya, saat kita beritakan firman sama orang, enggak ada motivasinya untuk hal-hal supaya kita dapat sesuatu dari dia, bukan. Tapi supaya kita lihat, suatu saat kita bergandeng tangan, memuji Tuhan di kerajaannya. Ayat 9. Titus 2 ayat 9. Hamba-hamba hendaklah taat pada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka, jangan membantah. Ya, hamba-hamba. Kita bawahan di sini, ini ada gembala. Apa yang harus kita lakukan di sini supaya visi misi Tuhan diwujudkan di Chosen? Ayo kita dukung visi yang dikasih Tuhan kepada hambanya. Kita hamba-hamba di sini semuanya. Kalau kita di sini bilang, oh saya bukan hamba Tuhan, saya nggak wajib melakukan itu. Terus kalau kamu bukan hamba Tuhan, hamba siapa? Hamba iblis? No, bukan ya. Kita semua di sini hamba Tuhan. Dan kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan adanya Tuhan hadirkan pemimpin di suatu gereja ini. Kita bisa mendukung visi misi yang Tuhan berikan kepada hambanya. Ayat 10. Titus 2 ayat 10. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Amin. Ya, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah, memuliakan ajaran Allah, Juru Selamat kita. Membangga-banggakan cara hidup yang dari Tuhan itu seperti apa. Cara hidup saya bukan seperti itu lagi, cara hidup Tuhan itu seperti ini loh. Kalau kita bersaksi seperti itu, memberkati orang. Saya pernah juga diberkati dengan kesaksian-kesaksian hamba-hamba Tuhan. Oh begitu cara hidupnya ya. Kita berharga di depan Tuhan. Udah gak boleh minder-minder lagi karena dunia ini. Saya berharga, saya punya sesuatu dari Tuhan. Saya punya cara hidup yang berbeda dari dunia ini. Itu yang harus kita bagikan. Amin saudara. Puji Tuhan, itu yang saya bagikan. Mari kita semua di sini menyadari hal itu dan kita semua bergairah terus membagikan apapun yang kau dapat, yang kita dapat dari Tuhan. Seperti yang pernah ada dinubuatin gini. Apa yang dibisikkan Tuhan, katanya teriakan itu dari atas gitu ya. Itu yang saya dapat, makanya saya berani berdiri sekarang. Mungkin nanti yang berikutnya Michael di sini ya. Atau siapa kayak ya? Gitu. Saya berjuang juga sih untuk berdiri di sini. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak layak Tuhan gitu.
Tapi ada sesuatu kok yang saya bisikin buat kamu, kata Tuhan. Bagikan itu. Ya udah saya bagikan. Walau dengan cara apapun ya udah saya bagikan. Saya berharap apa yang Tuhan suruh untuk saya bagikan semuanya menangkap, supaya kita semuanya punya gairah yang dari surga untuk menghidupi setiap apapun yang Tuhan mau. Amin. Saya serahkan kepada hambanya. Oh ya, kita berdoa dulu. Sebelum berdoa, saya tergerak untuk nyanyikan ini dulu ya. Aku mau jadi roti yang tercurah bagimu, terpecah bagimu. Kita nyanyikan. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Karena panggilan kita seperti Tuhan Yesus, kita mau berbagi, kita mau terpecah seperti roti bagi sesama kita, bagi anak-anak kita, bagi siapapun yang ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Ya. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Kita ulang lagi dari awal. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi anggur yang tercurah bagimu. Aku mau jadi saksi, melakukan kehendak-Mu, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani
kami lebih sungguh. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kami punya sesuatu yang indah, yaitu Engkau Tuhan Yesus. Engkau mahkota hidup kami. Kami tidak membutuhkan mahkota. Kami tidak mau mahkota dunia ini Tuhan. Kami mau Engkau lah Tuhan. Engkau sendiri Tuhan yang menjadi mahkota kami. Terima kasih Tuhan. Engkau mengutus kami seperti Engkau diutus oleh Bapa. Dan kami mau Tuhan menyadari hal itu Tuhan mulai dari saat ini. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman-Mu Tuhan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan, itu menjadi firman yang membuat semua sel-sel tubuh kami Tuhan Yesus bergairah hidup sebagai anak-anak-Mu Tuhan, untuk bersaksi, untuk melakukan firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Roh Kudus materaikan firman Tuhan dalam setiap hati kami jemaat-Mu ini. Dan Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi tugas kami Tuhan. Dengan kehadiran kami di dunia ini, kami sudah tahu Tuhan apa yang menjadi tugas kami. Kami mengucap syukur Bapa. Hidup kami hidup yang berarti, hidup kami hidup yang berkelimpahan, hidup kami hidup yang berkualitas. Karena kami anak-anak kerajaan-Mu ya Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada-Mu untuk menjalani aktivitas kami. Kami percaya Tuhan Engkau menolong kami untuk terus berada di hadirat-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang Engkau inginkan untuk kami lakukan. Terima kasih ya Bapa. Ini kami, pakai kami Tuhan selamanya sampai Engkau datang. Pakai kami Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup kami berdoa, kami mengucap syukur bersama, kita katakan amin.